good YouTube, halo teman-teman, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue pengen nge-share ke kalian 7 sepatu yang dulunya mahal banget dan sekarang bisa murah banget. Ya sebenarnya dari hal-hal yang gue share ini juga bisa buat bahan diskusi untuk kita. Kenapa sih ini bisa terjadi? Dan kalian bisa komen juga di bawah nanti sepatu-sepatu apa aja sih yang kalian udah beli dulunya mahal sekarang murah, atau yang kalian tahu dulunya mahal sekarang murah. So let's get into the video. You ready? Let's go! Ya, sebelum kita mulai, gue pengen terima kasih dulu nih sama Yen Sneakers. Karena Yen Sneakers sudah bantu gue untuk bikin video ini. Jadi beberapa sepatu yang ada di video ini adalah sepatu punya Yen Sneakers. Yen Sneakers adalah salah satu toko consignment yang emang udah lama banget. Dan yang punya adalah sobat gue juga, si Yuda. Shout out to Yuda, thank you banget Yud, udah bantu bikin video ini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari sepatu-sepatu atau barang-barang steal, deal, murah, pokoknya kalian mau jual, mau beli, kalian bisa ke Yen Sneakers aja, cek-cek. Langsung aja kita masuk ke sepatu yang pertama, yang dulunya mahal banget dan sekarang bisa dapat murah banget, yaitu boom, ini adalah Nike Air Presto Acronym. Yoi, si Nike Acronym ini dulu mahal banget dan gue bisa jelasin ke kalian. Yang pertama, Nike kolaborasi sama Acronym itu kalau nggak salah keluarnya tuh yang Air Force dulu deh, baru disusul sama si Presto ini. Nah, waktu itu si Acronym ini kan techwear banget ya, techwear banget dan sesuatu yang baru lah techwear di dunia sneakers. Mungkin zamannya ya, mungkin techwearnya udah nggak terlalu baru-baru banget, mungkin orang-orang yang main techwear juga udah lama banget. Tapi begitu dia hype, begitu dia trending tentang si techwear ini, dan naiklah mereka. Dan si Nike Presto Acronym ini naiknya bisa sampai belasan juta bahkan dari retail ya, berkali-kali lipat, dan ini bisa di atas ya belasan lah, pokoknya bisa di atas 10 lah. Cuman kenapa sih mereka turun dan sekarang tuh harganya tuh ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Kenapa sih mereka turun? Yang pertama, mungkin dari techwear sendiri juga udah lumayan turun, dan yang kedua yang paling make sense adalah si Nike Acronym ini dia ngeluarin warna-warna yang aneh-aneh, yang banyak, yang random banget, tiba-tiba pink lah, tiba-tiba warna-warni lah, pokoknya shocking gitu yang membuat dia juga jadi nggak laku. Mungkin yang warna bambu deh nggak salah, yang kayak gini, yang warna netral kayak gini mungkin masih agak tinggi, mungkin masih sekitar 5 jutaan. Tapi kalau misalnya udah warna-warna yang shocking itu kayak udah 2 jutaan, 3 jutaan mungkin ya. Ya pokoknya antara BNIB, VNDS atau secondnya dari 2 jutaan ke 5 jutaan dapat lah. Kalian bisa cek aja di Yen Sneakers yang tadi seperti gue bilang. Itu adalah sepatu yang pertama, Nike Air Presto Acronym. Lanjut sepatu kedua dan ketiga nih, langsung gue bisa kasih kalian lihat. Bam, ini adalah Jordan 1 Royal Blue dan Jordan 1 Shadow. Ya sebenarnya sepatu ini adalah salah satu sepatu favorit gue banget ya, karena ya mungkin kalian tahu gue suka banget Jordan 1. Dan mereka kenapa gue bisa bilang harganya jatuh banget ya, gimana? Sekarang misalnya kayak ini deh, di Jordan Royal Blue ini dari tahun 2001 sampai tahun 2013 kalau nggak salah, harganya ini bisa nyentuh 20 juta loh, bahkan 20 juta loh, bahkan mungkin dia lebih mahal dari Brad ya pada saat 2001 2013. Mungkin karena emang kuantitinya sedikit banget kali ya, gue nggak tahu juga, dan warnanya emang legend banget. Some say Royal Blue adalah warna kesukaannya si Michael Jordan, makanya kenapa waktu itu limited dan mahal. Dan sekarang kalian tuh bisa dapetin Royal Blue ya, mungkin second kali ya, itu cuman di harga sekitar 4 jutaan doang, 4 jutaan atau ya 3 juta, 4 juta, 5 juta lah, kalian udah bisa dapet Royal Blue dengan kondisi yang masih bagus. Sedangkan Shadow ini lebih sedih lagi. Shadow itu emang sih, Shadow tuh nggak pernah menyentuh harga yang fantastis gitu, nggak pernah nyentuh yang 15 juta atau 20 juta. Ini tuh rilisannya Shadow juga sebenarnya nggak banyak. Sebenarnya rilisan Royal Blue, Shadow, Brad itu sebenarnya mirip-mirip, dan Shadow sekarang itu bisa dihargain, kalian bisa dapat kondisi bagus dengan harga cuma 3 juta mungkin, yang tadinya rilisan sebelumnya tuh bisa sampai 5 juta ke atas. Dan kenapa? Itu dia, gue nggak tahu. Ini OG, maksud gue ya ini OG gitu loh. Ini warna yang akan diperhitungkan sampai kapanpun. Ini mungkin akan diretro sampai kapanpun juga, atau mungkin karena rilisannya udah terlalu banyak kali ya. Jadi kayak si Royal Blue mungkin udah 3-4 kali, si Shadow juga udah 3-4 kali. Gue nggak tahu, tapi harusnya sih warna-warna OG yang bersejarah seperti ini menurut gue patut untuk bertahan ya harganya ya. Gue nggak tahu, mungkin kuantitinya akan dibanyakin. Gue juga nggak tahu ini strategi Nike dan strategi reseller mungkin. Itulah nomor 2 dan nomor 3, yaitu Jordan 1 Royal Blue dan Shadow. Ya kalau tadi 2 ke 3, ini langsung 4 ke 5. Ini datang dari keluarga Adidas ya, kalian udah tahu lah ya, keluarga Boost nih, yaitu NMD dan Human Trail atau Human Race, terserah kalian mau ngomong apa. Human Race sebenarnya itu yang rilisannya sebelum ini. Nah, mereka ini ya gue tahu sih sebenarnya semua
keluarga Boost itu jatuh banget. Kayak misalnya si Ultra Boost juga punya kekuatan yang sangat besar pada saat itu, yang gue gak ngerti kenapa resellnya juga tinggi banget. Bisa Ultra Boost kayak retailnya berapa, terus kayak dia naik 2 kali lipat. NMD juga retailnya berapa, dia bisa naik 3 kali lipat. Apalagi ini bisa harganya bisa kayak 10 juta atau 15 juta, 17 juta, dan mereka itu sekarang niut banget, bahkan mereka sitting retailnya. Dan misalnya ada orang yang jual second mungkin bisa under retail. Nah kalau misalnya ini kayak misalnya kita dapat NMD sekarang di bawah sejuta, mungkin banget kayak misalnya harga 1 jutaan. Terus ya ini juga mungkin kalian bisa dapat harga 2 juta, 3 jutaan, atau mungkin harga retailnya tadi gue bilang under retail. Kenapa? Ya karena itu kebanyakan. Kalau NMD dan Ultra Boost dan Human Trail, Human Race seperti ini, kita udah paham banget ya kalau mereka ngeluarin banyak banget warna yang warna aneh-aneh, terus ya kuantitinya dibanyakin terus, seperti orang ya mungkin bosen juga, dan mereka harganya turun banget. Ini bagus apa enggak? Menurut gue ini bagus, karena gue gak tahu kenapa, menurut gue sepatu Adidas keluaran Boost adalah sepatu yang enak banget dipakai, dan sayang banget kalau orang pengen banget menggunakan itu untuk performance mungkin, atau pengen ngerasain enaknya si Boost ini, tapi emang harganya mahal banget, bisa sampai 5-7 juta. Ya walaupun retailnya mereka juga emang udah mahal sih. Kayak setahu gue Ultra Boost harga retail berapa sih? 3 juta, 2 juta, 3 juta, mahal juga. Ya langsung kita masuk sepatu yang ke-6. Kalau kita ngomongin keluarga Boost, abang-abangan ya dong, yaitu Yeezy Boost. Yeezy Boost adalah sepatu yang jatuh banget dan dulu hype banget, alias tinggi banget harganya, alias mahal total. Ya, Yeezy Boost itu yang 1.0 itu rata-rata tuh harganya pas dia masih hype itu sekitar 10 juta sampai 15 juta, 13 juta, 15 juta, 17 juta. Bahkan yang kayak Pirate Black, terus yang kayak Turtle Dove itu harganya bisa di atas 20 juta. Wow. Dan Yeezy Boost sekarang keluarin V2 lah, habis itu 500 lah, 700 lah, atau V1 yang juga dikeluarin tapi banyak banget warnanya dan aneh-aneh banget. Terus juga campaign-nya Kanye West tentang Yeezy for everyone. Jadi kayak dia pengen rilis Yeezy banyak banget, produksi Yeezy banyak banget sehingga semua orang bisa beli Yeezy, dan boom, sekarang Yeezy resellnya udah sangat jatuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat Yeezy sekarang tuh mungkin resellnya harga-harga 3 juta, ada 4 juta, 5 juta ada, tergantung Yeezy apa, tergantung warnanya sebagus apa, tergantung ya mungkin hype dan peminatnya sebanyak apa gitu ya. Jadi kan misalnya kan reseller atau misalnya website penjual sepatu kan juga pada tahu kan peminatnya, demandnya tuh lagi tinggi Yeezy yang apa gitu. Tapi Yeezy yang jelek, Yeezy yang warnanya kurang banyak orang suka, ya mereka harganya turun. Bahkan mereka beberapa sitting di di toko retailnya. Emang sih nggak Indonesia, di Indonesia akan selalu sold out kayaknya. Setahu gue sih kata Yuda di Indonesia itu masih sold out. Tapi di beberapa negara luar itu Yeezy udah banyak banget yang sitting retail di warna-warna yang kurang bagus. Nah, gimana nih menurut kalian yang dulu belum pernah ngerasain Yeezy, hype Yeezy? Karena gue juga emang gak pernah suka hype Yeezy. Sekarang adalah saatnya kalian untuk mencoba beli Yeezy Boost by Kanye West. Atau mungkin kalian dari fans Kanye West? Nah, ini adalah sepatu ke-7 yang dulu mahal total dan sekarang bisa murah banget, yaitu adalah boom. Ini adalah Nike Hyper Adapt. Nah, Nike Hyper Adapt adalah Nike Auto Lace pertama. Gue gak tahu sih sebenarnya pertama apa enggak, karena si Nike ini kan ada Air Max juga kan, Air Max yang diciptakan Back to the Future. Jadi Nike ngeluarin Air Max yang Auto Lace juga. Tapi ini mungkin mass production kali ya untuk Auto Lace, dan dia mahal banget. 1.0-nya dia ketika baru keluar itu resellnya itu bisa di harga 30 sampai 40 jutaan. 30-50 juta lah. Dan emang retailnya mahal banget sih. Retailnya udah di harga 10 juta, 11 juta, gue lupa. Itu adalah retailnya si Hyper Adapt, dan resellnya bisa sampai 30 juta ke atas. Ya emang sih dia auto lace, dia pakai baterai segala macam, ada chargernya. Dan pada saat itu yang 1.0 itu hype banget, karena ya kayak Cristiano Ronaldo make, mungkin Post Malone, mungkin artis-artis yang membuat itu hype. Ya gimana ya, ketika ada sepatu auto lace pasti semuanya tertarik dong. Ya kita awam, artis, siapapun, sesama manusia, ada teknologi baru di sepatu, itu pasti tertarik dong. Dan emang hype banget dan bikin dia mahal banget. Nah habis itu Hyper Adapt produksi lagi untuk beberapa warna yang membuat harga dia sedikit-sedikit turun. Habis itu produksi juga banyak. Terus habis itu
dia ngeluarin 2.0 yang harga retailnya jauh lebih murah daripada yang 1.0, dan 2.0 ini juga udah mulai murah udah gitu kan. Ada yang jual secondnya juga, warna-warnanya udah semakin banyak dan mungkin bisa jadi sepatu yang lebih massal lagi. Udah gitu banyak banget yang jual secondnya, entah itu ada yang baterainya nggak bisa lah, ada yang autolace-nya rusak lah, yang penting tetap Hyperadapt dijual dengan harga yang murah. Dan beberapa Hyperadapt yang warnanya yang pasti bukan yang pertama banget, itu udah dijual harga 3 jutaan mungkin, sedangkan dulu sempet 30 juta. Dan dari 30 juta ke 3 juta itu sangat jauh. Jadi buat kalian yang pengen cobain Hyperadapt, yang pengen autolace yang gitu, ini gue belum di charge kayaknya, dan chargernya nggak dikasih sama Yuda. Nah, ini adalah saatnya kalian bisa cek di YN Sneakers kalau misalnya ada yang jual, kali aja kalian ada yang suka Hyperadapt. Nah, itu dia tadi 7 sepatu yang dulu mahal banget dan sekarang bisa jadi lebih murah. Menurut kalian gimana? Kalian ada nggak sepatu-sepatu yang kalian beli terus dulu mahal banget dan sekarang murah banget? Atau misalnya ada sepatu yang dulu kalian suka banget nih, mahal banget, dan sekarang kalian berkesempatan untuk beli sepatu tersebut. Kalau gue sih dibilang nyesel sih sebenarnya enggak ya, beberapa sepatu yang gue beli itu karena kenapa ya? Karena emang gue suka, karena emang gue pengen sepatu ini, bukan karena harganya atau bukan karena pengen dijual lagi. Untuk kalian yang pengen bisnis atau misalnya otaknya cuan, nah ini emang harus dipikirkan banget nih, karena kalian ya pasti rugi kalau misalnya kalian ada yang beli sepatu A gitu dengan harga resell 5 juta, kalian pengen jual tuh harga 7 juta karena hype gitu, karena ada orang dalam atau kenalan apa gimana, kalian bisa cuan. Tapi ternyata kalian malah bisa jual lebih murah, itu kan rugi kan. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, kalau misalnya gue emang rata-rata emang buat dipakai, apalagi ya Jordan gue sangat suka Jordan, apalagi warna-warna OG. Kalau kalian gimana nih? Mungkin nanti kita akan bahas juga tentang sepatu-sepatu yang dulunya murah tapi sekarang jadi lebih mahal. Menurut kalian apaan aja sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira gitu aja ya video gue untuk kali ini. Jangan lupa like video gue, jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu nih. Misalnya dulu kalian teman-temannya ada yang pengen sepatu mahal terus sekarang harganya juga lebih murah. Thank you banget untuk kalian yang udah support gue, selalu support, dan thank you banget kalian yang udah nonton video ini. Kira-kira gitu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif Chops.